Vidi Aldiano. Selain Nunung, ada penyanyi Vidi Aldiano yang kini tengah menjalani perjuangan berat melawan kanker ginjal kiri yang bahkan sempat dioperasi di luar negeri. Deretan artis yang berjuang sembuh dari sakit seriusnya serta berusaha tetap hidup melawan maut. Nunung Sri Mulan. Komedian senior Nunung mengaku sangat terpukul mendengar kabar kepergian sahabat sekaligus rekannya sesama komedian, Po Alpa, yang meninggal dunia karena kanker payudara, penyakit yang juga pernah diidapnya. Meski kini telah dinyatakan sembuh, namun Nunung masih tetap hidup dalam kewaspadaan tinggi mengingat masa pemantauan kanker biasanya memerlukan waktu minimal 5 tahun. Dan selama proses pengobatan, Nunung juga tetap berjuang mencari nafkah dan tampil di televisi menggunakan wig sama seperti Po Alpa. Saya shock banget ya, saya shock karena almarhumah itu kan sering banget sharing sama saya, ya WA-an sama saya tentang penyakit karena kita sama-sama kan. Shock banget gitu loh. Karena aku pikir almarhum sudah bisa melalui, sudah bisa gitu loh. Mereka happy karena aku sendiri juga begitu gitu loh. Happy kerja pada saat kita lagi di kemo masih bisa bekerja. Padahal kemo itu sakit banget loh mas, sakit banget loh. Kata dokter, kalau dokter itu bilang kalau sudah 5 tahun sudah bisa dibilang survivor ya. Tapi kan ya saya masih, apalagi dengan dengar kejadian Po Alpa nggak ada itu, saya shock lagi. Terus terang saya down lagi gitu. Terus tapi ya saya nggak boleh saya harus nggak boleh down ya, walaupun ya boleh lah saya sedih, saya boleh, tapi nggak mau berkelanjutan. Kalau kekhawatiran, cemas terus itu masih ada. Vidi Aldiano. Selain Nunung, ada penyanyi Vidi Aldiano yang kini tengah menjalani perjuangan berat melawan kanker ginjal kiri yang bahkan sempat dioperasi di luar negeri. Sayangnya, meski sempat dinyatakan sudah sembuh, namun belakangan diketahui jika sel kanker tersebut telah menyebar ke berbagai bagian tubuhnya. Vidi secara terbuka juga sempat membagikan momen-momen kala penahanan rasa sakit, terbaring lemah, bahkan hingga menggunakan kursi roda. Saat ini, pelantun tembang status palsu itu masih menjalani pengobatan intensif dan kemoterapi secara rutin. Especially waktu masuk ke tahun 2025, berarti kan ini udah menandakan bahwa gue sudah 5 tahun lebih ya menjadi cancer fighter. Nggak apa-apa, aku cuma mau ngasih tau I'm fine gitu, dan aku udah menjalani ya ini semuanya kan udah lama. Cuman aku tuh emang kemarin agak ordong aja, lupa bahwa oh publik tidak tahu gitu. Terus kemarin aku cuman kayak ngetik terus kayak oh iya orang-orang nggak tahu. Tapi ini sesuatu yang bukan baru lagi buat aku. Jadi ya harap didoain aja semoga akunya bisa sehat, dan ya itu fokus aku kan tahun ini pengen berkarya, pengen bisa sehat tuh bukan buat apa-apa, cuman bisa berkarya, pengen comeback, pengen bisa nyanyi, pengen bisa menghibur teman-teman semuanya. Jadi emang ke situ sih arahnya. Fahmi Bo. Aktor senior Fahmi Bo kini menjalani hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan lantaran penyakit diabetes, pengeroposan tulang, jantung, hingga stroke, dan pengapuran pada kakinya yang membuatnya tak bisa berjalan sendiri. Bahkan, untuk ke kamar mandi, Fahmi harus merangkak atau dibopong karena sudah tidak mampu berdiri. Mirisnya lagi, Fahmi kini tinggal sendirian di sebuah kamar kos, berjuang hidup seorang diri usai bercerai dari sang istri, serta mengalami konflik dengan anaknya. Ya pemirsa Silet, makasih ya udah datang ke kontrakan aku yang baru. Itu katanya ada pengapuran tulang. Terus aku juga nggak tahu, katanya pengkeroposan tulang juga. Jantung aku lemah. Jadi setiap apa-apa gerak sedikit kan aku kamar mandi merangkak. Itu ngos-ngosan terus. Jangan berdoa aja lah, berdoa biar semua penyakit aku diangkat
sama Allah semua. Dari dulu soalnya aku kerja terus kan dari dulu. Dari zaman aku lulus sekolah udah mulai nyari duit kan. Udah mulai nyari duit, udah main film, sinetron, melalang buana nyari-nyari sana sini. Nah itu sekarang kayak gini udah hampir 2 tahun lebih. Ya mungkin Allah ini udah ngasih jalannya seperti ini. Selain duka atas meninggalnya Po Alpa yang sudah memasuki hari ke-7, sidang lanjutan kasus dugaan asusila di bawah umur dengan terdakwa Fadel Bajideh kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembelaan, di mana Fadel sendiri tampil sebagai saksi untuk membela dirinya. Usai persidangan, Fadel mengaku lega. Akhirnya bisa menyampaikan pembelaannya secara langsung di hadapan majelis hakim. Ia pun berharap kesaksiannya tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi dirinya. Alhamdulillah. Lega, alhamdulillah. Mohon maaf gak bisa dikasih tahu karena itu fakta persidangan. Insya Allah kalau sudah vonis baru saya kasih tahu. Dapat meringankan gak sih di persidanganmu nanti hasilnya? Insya Allah. Puas berarti Del? Insya Allah, alhamdulillah puas. Saya selalu yakin semuanya akan memberikan feedback yang baik, semua menjadi lebih baik dan lebih terang. Namun, yang mengejutkan, pihak Fadel akhirnya angkat bicara dan mengaku sudah habis kesabaran. Mereka menilai terlalu sering mendapat fitnah dari pihak Nikita Mirzani. Mulai dari tuduhan membeli obat untuk menggugurkan kandungan hingga dituding sadis karena membuat LM, putri Nikita Mirzani, hampir meregang nyawa. Semua itu dibantah keras oleh pihak Fadel dan dinyatakan tidak pernah terjadi. Atas banyaknya tudingan tersebut, yang bahkan tak pernah hadir di sidang, keluarga dan tim kuasa hukum Fadel pun memilih melaporkan pihak Nikita Mirzani atas dugaan pelanggaran kode etik kepada majelis hakim dan peradi. Pihak Fadel menilai bahwa tudingan-tudingan tersebut tidak pernah ada di dalam persidangan, sehingga dianggap sebagai laporan palsu yang tidak mendasar. Yang jadi persoalan terungkap di fakta persidangan bahwa obat itu adalah dipesan oleh seseorang yang menjadi terdakwa. Obat tersebut, obat yang dipergunakan untuk aborsi yang membeli berdasarkan keterangan saksi A, namanya kita panggilannya A, itu adalah terdakwa sendiri. Ini atas permintaan Nikita Mirzani dihukum seberat-beratnya. Ini atas permintaan Nikita Mirzani dihukum seberat-beratnya. Selama ini saya cukup diam ya dengan apa statement beliau yang mengatakan bahwa dalam persidangan terbukti bahwa betapa sadisnya ada yang meregang nyawa dan obat itu dibeli oleh pihak terdakwa, itu tidak benar. Jadi saya rasa saya udah nggak bisa diemin lagi. Saya juga punya batasnya, sehingga saya melaporkan secara resmi kepada majelis dan ditembuskan kepada peradi atas pelanggaran kode etik. Yang saya heran kan dia tidak ada di dalam ruang sidang, tapi dia bisa menyampaikan apa yang terjadi dalam persidangan. Itu agak aneh buat saya. Dan 1000% saya nyatakan itu tidak benar. Menyebarkan berita yang tidak benar. Saya mengkhawatirkan ini kalau saya diamkan menjadi fitnah yang terus berkembang ya.